صل على محمد. تبغى الابل. شكرا جزيلا استاذ. هسه شوف انا اصرف بقول عندنا حليب لا اجيب سريع حليب. شوف هسه هذا شوف هذا حليب الابل شفتوه بعيونكم. ايوه هسه اشربها شفاء لفيروس الكبد. شوف اللهم صل على محمد وال محمد. شوف تعال ابني تعال حبيبي سريع مع الشيخ صالح. شوف هذا يبول. تعال حبيبي الغالي. شوف يبول. شوف هذا البول ولا بيج محمد جان ولا بيج. تعال ابني. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Yesus Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Tentu luar biasa. Yes. Wow, kita itu sangat istimewa. Kenapa istimewa? Karena kita tidak lagi tinggal di dalam ikatan ajaran Arab. Bagaimana ajaran Arab, Bang Pendi? Seperti video berikut ini Bapak Ibu. على محمد. تبغى الابل. شكرا جزيلا استاذ. هسه شوف انا اصرف بقول عندنا حليب لا اجيب سريع حليب. شوف هسه هذا شوف هذا حليب الابل شفتوه بعيونكم. ايوه هسه اشربها شفاء لفيروس الكبد. شوف اللهم صل على محمد وال محمد. شوف تعال ابني تعال حبيبي سريع مع الشيخ صالح. شوف هذا يبول. تعال حبيبي الغالي. شوف يبول. شوف هذا البول ولا بيج محمد جان ولا بيج. تعال ابني امامي. شوف الله اكبر الله اكبر. هذا بول احسن علاج شفاء. شوف ولا ترفض. شوف هذا البول الاستاذ بارك الله فيك. شوف محمد. شوف هذا البول الابل هسه اشربه امامكم يا حليبه. بارك الله استاذ صالح. هسه اذا اجيب هذا الاخوي يجيب الحليب مال البوش. هذا البول شفتوه مباشر. بارك الله فيك. تعبناك. السلام عليكم. شوف جلاس حليب البقر مع البول. بوش بارك الله. عفوا والله مع البوش. شوف خلطناه شفتوا بعيونكم. هسه اشربه يم الجمل. الشيخ صالح تعال يمي معي. شوف هذا احسن علاج. تعال ابني هنا. بارك الله فيك مع الشيخ صالح. شوف هذا البول مع الحليب شفاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بول الابل شفاء لكل امراض خاصه الفيروس الكبد والمرض اسداد الكبد والمرض السرطان والالتهابات. شوف هسه اشرب انا صايم ولكن اشرب هذا السنه. شوف بسم الله الرحمن الرحيم. شوف بسم الله. هذا بول الابل وحليبه. بسم الله الرحمن الرحيم. تعال ابني شوي اللي جاي عده. شوف بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي سقاني واجعلني من المسلمين. وهذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. شربنا بول ابل وحليبه. وهذا مع الجمل الحلوين مع الاستاذ صالح. وصلى الله على سيدنا وعلى حبيبنا محمد. وهذا هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه كل الناس اللي مصاب بالفيروس الكبد والسرطان والالتهابات يشربون الابل وحليبه والساعة يسمع القرآن بالهيدفون يطيب بإذن الله تعالى. وصلى الله على سيدنا وعلى حبيبنا محمد. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saudaraku, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semuanya setelah menonton cuplikan video tersebut? Saya mengharap tidak ada di antara kita yang menghina, yang mengolok-olok, ataupun yang menertawakan. Tapi Bang Pendi sendiri ketawa. Saya ketawa Bapak Ibu. Kenapa? Saya dulu percaya akan hal-hal seperti itu. Benar-benar saya percaya, apalagi menyangkut agama. Ditambah lagi orang berkata, itu sunnah. Kita melihat di video tadi, dia sambil minum itu sambil berselawat. Penuh sukacita dia minum itu. Dia tahan di mana? Dari mana asal air yang dia tahan itu, Bapak Ibu? Lalu dia berselawat, ya. Dia minum. Konon katanya itu jadi obat. Ya, bahkan ada yang berkata itu sunnah. Sunnah apanya? Kita ini diberikan akal pikiran yang sehat oleh Tuhan. Tetapi saudaraku, orang yang belum beriman, percaya, bertakwa kepada Yesus Hamasiah, sepertinya akal sehatnya itu hilang. Ya, tidak memakai akal sehat. Dan banyak sekali orang-orang yang tidak mau memakai akal sehat. Asal beriman, asal percaya. Ditambah lagi orang tadi, dia berselawat, saudaraku. Ya, berselawat. Nah, yakinlah banyak orang akan hal bahwa yang dia minum itu obat, yang dia minum itu adalah sunnah. Nah, kita berharap dan kita berdoa supaya teman-teman kita, sahabat kita yang masih berada di agama sana Bapak Ibu, jangan sampai mengikuti apa yang dia lihat di video tadi.
Nah, saya dulu percaya akan hal seperti itu. Sekarang bagaimana Bang Pedi? No, tidak akan saya percaya lagi. Bagi saya itu adalah satu hal yang sangat menjijikkan sekarang. Kalau dulu bagaimana Bang Pedi? Dulu bagi saya itu sunnah. Karena saya diperdengarkan oleh ustadz. Tetapi begitu saya percaya akan Yesus Kristus, saya beriman, bertakwa, saya semakin mengenal kebenaran, dan saya dimerdekakan oleh kebenaran itu. Pelan-pelan Bapak Ibu, apa yang terselubung dalam hati saya selama ini disingkapkan. Dulu tidak ada penyingkapan. Tidak tersingkapkan dulu. Dulu tidak tersingkapkan Bapak Ibu. Tidak tahu. Hati saya, pikiran saya masih terselubung. Yang penting apa kata agama, apalagi orang berkata itu sunnah, ditambah lagi orang tersebut berselawat, ya saya percaya saja. Banyak teman-teman juga percaya, dan tidak ada orang yang berani membantah. Bahkan kita tidak boleh mempertanyakan terlalu dalam akan agama yang kita anut. Nah, saya dulu begitu juga, tidak boleh bertanya terlalu dalam, Pendi, nanti kamu murtad katanya. Tidak boleh bertanya terlalu dalam, nanti kamu murtad. Maka benar apa yang disampaikan oleh Buya Syakur Yasin. Ya, kita ini harus berpikir secara kritis. Benar tidak itu ya? Itu kan sangat menjijikkan. Bayangkan saudaraku, orang berkata babi yang dimasak, dipanggang itu ya, tidak ada lagi kuman segala macam, sudah dibersihkan dan dipanggang, dikatakan haram. Tetapi kencing yang unta yang tadi kita lihat dibilang sunnah ya. Aduh, kita bersyukur kepada Tuhan, kita diberikan oleh Tuhan akal yang sehat. Kita boleh berpikir dan kita boleh bertanya secara kritis mengenai apapun yang kita percaya, mengenai apapun yang kita imani. Silahkan bertanya sebanyak-banyaknya, bertanya sedalam-dalamnya. Apa yang tidak kamu ketahui di luar akal sehatmu yang tidak kamu ketahui, silahkan kamu tanya. Nanti ketika kami tidak bisa menjawab, kami akan bawa pertanyaanmu itu kepada pendeta. Bila pendeta tidak bisa menjawab, maka kami akan bawa kepada pendeta B. Dan kami tidak akan berkata, kamu jangan bertanya terlalu dalam, nanti kamu murtad. Tidak. Sampai kami mendapatkan jawaban. Dan pasti setiap orang yang membaca firman, belajar, mau dididik, mau dengar-dengaran, Roh Kudus yang akan memberikan pengetahuan yang dalam. Roh Kudus yang selalu memberikan jawaban-jawaban yang tepat setiap pertanyaan-pertanyaan dari saudara kita seberang Bapak Ibu. Bahkan dari saudara-saudara yang kurang memahami akan firman Tuhan, itu Roh Kudus akan memberikan pencerahan kepada saudara. Yang paling penting adalah bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari kita bergaul karib, akrab, dekat, intim dengan firman Tuhan. Di dalam Injil Yohanes 14, di dalam Injil Yohanes 4 ayat 14 Bapak Ibu. Di saat Yeshua HaMasyiah bertemu dengan seorang perempuan di sebuah sumur, perempuan Samaria. Apa kata Yeshua? Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Air yang diberikan oleh Yeshua HaMasyiah, siapa yang mau menerima air itu, siapa yang mau minum air itu, dan kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, air itu selalu dia bawa, maka orang tersebut tidak akan haus selama-lamanya. Berbeda dengan yang kita dapatkan dari dunia ini. Sebentar kita minum, 2 jam kemudian kita haus lagi. Terus kita minum lagi, 2 jam kemudian haus lagi. Tetapi air yang diberikan oleh Yeshua HaMasyiah kepada kita, sekali kita minum, sekali kita teguk, dan kita sudah berada di dalam air itu, dan kita tidak akan haus lagi Bapak Ibu. Kenapa? Air apa yang dimaksudkan? Firman Tuhan, air rohani, bukan air jasmani. Dan kita tidak perlu lagi meminta 1 hari semalam 10 kali. Tidak perlu lagi. Sekali kita meminta dan diberikan, kita menerima, kita tidak perlu lagi meminta 10 kali sehari semalam, 20 kali sehari semalam. Cukup terima sekali, selama-lamanya, seumur hidup kita, kita tidak akan haus lagi.
Nah, bagi saudara, para pencinta channel Injil Habaget dan para orang-orang Anda yang menghina, mencaci maki, mengolok-ngolok Injil Habaget, ayo buka sedikit pendengaran saudara, buka sedikit pikiran saudara, buka sedikit ruang hati saudara supaya saudara bisa menerima air kehidupan yang pernah diterima oleh perempuan Samaria di saat bertemu dengan Yeshua HaMasiah 2022 tahun yang lalu di sumur Yakub, ya. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, di dalam Injil Yohanes 4 ayat 5 dikatakan, maka sampailah ia di sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Nah, tempatnya itu bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Disitulah Yeshua HaMasiah bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Nah, di situ ditawarkan oleh Yeshua HaMasiah. Nah, penawaran yang sama sekarang saya tawarkan kepada saudara. Maukah saudara menerima air kehidupan ini? Maka saudara tidak akan haus selama-lamanya. Air yang dimaksud adalah bukan air jasmani, tetapi air rohani yang datang langsung dari Tuhan. Sekali saudara terima, saudara tidak akan haus selama-lamanya. Dan saudara tidak akan perlu meminta lagi kepada Tuhan satu hari semalam 10 kali. Tidak perlu meminta lagi kepada Tuhan sehari semalam 20 kali. 20 waktu, 10 waktu, 8 waktu. Tidak perlu meminta. Kenapa? Sekali saudara terima dan saudara sudah tidak perlu lagi meminta selama-lamanya. Nah, para pencinta channel Injil Habaget, ini tugas kita untuk membawa firman Tuhan, menyampaikan Injil, melakukan pelayanan. Kita sebarkan bagaimana firman Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal firman Tuhan. Injil harus kita beritakan agar orang-orang tidak terpengaruh dengan ajaran yang seperti video tadi. Tidak terpengaruh dengan ajaran yang tidak masuk akal. Minum kencing onta dibilang jadi obat dan dikatakan sunnah. Oh, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, ayo mulai sekarang kita beritakan Injil. Mulai sekarang kita beritakan firman Tuhan. Ingat, Yesus sudah berkata, padi mulai menguning, pekerja sedikit. Ayo kita ambil bagian, kita menjadi pekerja Tuhan. Agar orang tidak terpengaruh dengan video tadi. Agar tidak lagi orang-orang seperti di video tadi. Minum kencing onta. Ya, kencing onta. Katanya steril itu. Apanya yang steril? Bersih suci katanya. Apanya yang suci? Ya, ditahan onta. Ya, onta lagi pipis Bapak Ibu, ambil tempat ditahan, lalu sambil berselawat minum. Waduh, Tuhan tolong. Tuhan singkapkan segala apa yang terselubung dalam hati saudara-saudara kami, supaya mereka bisa menerima kenyataan, bisa menerima kebenaran, mereka bisa menerima air kehidupan yang Engkau berikan kepada mereka. Dan pakai kami Tuhan, supaya kami menjadi alat-Mu, alat kemuliaan Tuhan. Kami menjadi pemberita Injil, pemberita firman Tuhan. Kami menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Dan kepada para pencinta channel Injil Habaget, saya berdoa untuk saudara semuanya, agar dijauhkan dari segala mara bahaya, celaka, musibah, sakit, penyakit, maupun virus yang lagi melanda bangsa dan negara kita. Apapun yang saudara lakukan dan kerjakan selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan, maka dibuatlah oleh Tuhan berhasil. Sehingga dengan keberhasilan itu nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya, dan khususnya bagi saudara dari seberang yang saat ini sering mengolok, menghina, menertawakan, mencemooh iman kekristenan. Saudara diberikan akal yang sehat juga oleh Tuhan. Pergunakan pikiran yang sehat untuk mencerna hal-hal yang baik, hal-hal yang masuk akal. Bila tidak masuk akal, tinggalkan. Ya, tinggalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh Bishim Adonai Yesus HaMasiah. Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin dan salam toleransi. Nah, saya juga mengucap syukur, berterima kasih kepada bangsa di Makassar atas kiriman gelas kopi ya. Ini bagus sekali. Tulisannya Injil Habaget. Nah, Injil Habaget. Habaget itu Bapak Ibu kabar baik.
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bang Sal yang sudah mengirimkan gelas buat saya. Kiranya apa yang Bang Sal usahakan, kerjakan, dibuat oleh Tuhan berhasil.